Ya kita bicara tentang market dropshipper, yang paling utama adalah margin. Reward-rewardnya ini yang penting ya udah langsung pencapaian segimana, ya udah lu berangkat langsung kemana gitu. Master Talks by Okademi. Oke, selamat datang kembali di podcast Okademi Master Talks. Nah, hari ini kita datang special guest Mas Irfandi dari Benings Indonesia. Halo semuanya. Thank you Mas sudah datang di Master Talk kali ini. Ya. Nah, Mas Irfandi ini kan salah satu co-founder Benings Indonesia ya Mas ya. Salah satu brand beauty di Indonesia, asli lokal Indonesia nih Mas. Betul. Asli Dari lokal namanya Indonesia. juga udah Benings. Benings ya. Oke, Mas bisa diceritain nggak kan kalau industri beauty nih di Indonesia memang lagi naik kan ya. Cuman kan pasti kompetisinya juga Makin panas. makin kompetitif gitu ya. Ya. Nah di awal tuh kenapa Mas Irfandi mau nyoba develop produk di kategori bisnis ini Mas? Oke. Saya jadi terjun di beauty ini dari tahun 2017 ya gitu. 2017. Oke. Waktu itu sih tergolong beauty itu belum terlalu banyak lah yang main gitu. Jadi cukup lumayan masih blue ocean. Oke. Belum seperti sekarang yang dibilang red ocean ya. Walaupun red ocean juga kita punya market share yang sangat besar di Indonesia. Oke. Jadi sih sebenarnya gimana tinggal inovasinya aja. Nah kenapa sih saya bertahan di bisnis ini gitu? Karena background saya sebelumnya sih udah coba beberapa bisnis ya. Dari mulai kuliner dan beberapa bisnis yang lain. Setelah saya mencoba di bisnis beauty ini, satu dari margin keren banget sih ya. Tebel ya Mas ya? Tebel banget gitu. Repeat ordernya ketika udah cocok bagus. Sama si lifetime bisnisnya lebih panjang gitu. Lebih Saya udah sustain. coba di bisnis beberapa bisnis. Ada bisnis yang cuman lifetime bisnisnya cuma 1 tahun, musimnya habis ya udah gitu kan. 2 tahun, ada 3 tahun paling lama gitu. Tapi sampai sekarang di beauty ini hampir 5 tahun lebih gitu ya. Bahkan udah mau 10 tahun masih oke aja gitu. Jadi saya ya udah deh saya fokusin untuk di bidang ini seperti itu. Oke. Nah Bening sendiri berarti ada beberapa line produknya gitu ya Mas ya? Yes. Kalau Mas Irfandi bisa ceritain sedikit ada line produknya itu apa aja sih Benings? Oke, jadi kalau misalnya bicara tentang Benings, Benings itu kan merupakan kalau misalnya orang tahu Bening itu apa gitu. Pada tahunnya adalah klinik gitu. Klinik. Yes, Oh, gitu. oke. Benings Klinik seperti itu. Nah, kami sudah punya 74 cabang di seluruh Indonesia sekarang. Oke. Jadi di semua pulau tuh udah ada tuh dari Sabang sampai Merauke Papua itu udah ada gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya bicara tentang skincare, kita dikenalnya sebagai skincare paketan wajah. Oke, Gitu. facial ya. Lebih ke face. Sebenarnya kita punya body care gitu kan ya. Cuman yang winning di kami adalah paketan gitu. Paketan face Face tadi care tuh, face gitu. care. Nah, ini seperti yang kayak gini nih, kayak gitu. Ini Nah. paketan. Ini ada apa aja nih Mas? Ada facial wash, toner, day cream, night cream, sama moisturizer kayak gitu. Oke, jadi emang udah lengkap di face. Udah lengkap, betul. Jadi kalau misalkan beli, orang nggak usah ribet-ribet gitu. Nah, yang winning di kami, yang menjadi fast movingnya adalah paketan ini. Karena orang nggak perlu, aduh aku moisturizernya apa ya gitu kan ya. Oh aduh aku day creamnya apa, brand apa gitu. Jadi sekali beli udah semuanya gitu, tanpa ribet. Nah itu yang menjadi andalan dan winning produk yang ada di Benings. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini kayak gitu. Walaupun satuan-satuannya juga banyak yang suka, tapi biasanya entry-nya dia beli paketan. Nanti dia udah salah satunya habis gitu kan ya, dia repeat order. Bisa beli satuan. Bisa beli satuan. Oke. Jadi mostly sih di kami 30-40% lah dia repeat order pasti gitu. Karena biasanya dia udah beli paketan nih Mas. Enaknya tuh beli paketan, pasti kan salah satunya tuh habis Ya. gitu. Apakah facial wash-nya habis Duluan, duluan, ya. apakah night cream-nya habis duluan gitu. Dan pasti dia repeat gitu. Nah, jadi cycle-nya kayak gitu di kami. Berapa lama tuh biasanya sampai dari dia beli sampai habis? Kira-kira. Tergantung dari luas wajahnya ya. Dari luas wajahnya. Nggak bercanda. Jadi sebenarnya ya tergantung dari pemakaian masing-masing gitu. Tapi rata-rata sih di 3 minggu sampai 1 bulan itu mungkin sudah habis sih. Kaidahnya sih sebenarnya kalau dia rutin ya 1 bulan ini bisa habis ya seperti itu. Tapi kadang ada yang dia itu pakainya tebel gitu kan ya, asumsinya dia sendiri gitu. Akhirnya 2 minggu udah habis 2 minggu duluan habis. gitu kan ya. Tapi life cycle produk yang dimana dia repeat order itu kan yang sangat bikin bisnis sustain kan. Betul. Nah itu. Beli lagi. Beli lagi kayak gitu. Jadi alhamdulillah dari tahun 2021 ya kalau misalkan Benings Indonesia ini, jadi kita eksponensial gitu Mas, yang dimana orang itu beli kemudian dia repeat order gitu. Kemudian customer baru juga bertambah. Nah itu yang enak gitu. Nah kalau USP-nya sendiri nih, unique selling point-nya Benings itu di antara kompetitor-kompetitor lain yang banyak ini, itu apa Mas?
Jadi kalau misalnya bicara tentang Benings, pasti tidak lepas dari Dr. Oki Pratama ya. Oke. Dr. Oki Pratama, siapa sih yang tidak kenal Dr. Oki Pratama selaku founder dari Benings gitu kan, dan dia aktif sekali di sosial media. Yang pertama pemiliknya dan juga formulatornya adalah seorang praktisi kesehatan, yaitu dokter gitu kan ya, diploma AAM gitu, American Academy of Aesthetic gitu kan ya. Jadi udah proven banget, dan selain dari dokter expert di bidangnya, beliau pun aktif di sosial media gitu kan. Jadi di TikTok dia aktif, di Instagram dia aktif gitu. Ya itu juga yang menjadi USP-nya. Yang kedua, kalau misalnya bicara tentang Benings ini banyak sekali award-nya gitu. Apa aja tuh Mas? Award-nya terakhir itu kita dapat Super Brand Super Brand di tahun 2023. Kemudian di bulan November kita dapat dari CNBC juga gitu kan ya. Kemudian banyak dari kementerian Republik Indonesia, Best Beauty Clinic tahun 2021, tahun 2022 kita dapat Shopee Super Award 2 kategori langsung sekaligus gitu. Kemudian ada Murinya ada 2, Murinya itu adalah produk skincare dokter dengan penjualan terbanyak di e-commerce. Nah, berarti penjualan terbanyak di e-commerce. Ya, jadi produk skincare dokter dengan penjualan terbanyak di e-commerce. Sampai sekarang sih belum ada yang ngalahin itu sih. Jadi kalau misalkan bicara tentang proven produknya laku atau enggak, ya udah ada Murinya gitu kan. Kalau misalkan udah ada Murinya berarti kan sudah terbanyak. Kalau misalkan sudah terbanyak berarti udah proven dia laku. Betul. Kalau misalkan ditanya bagus atau enggak mungkin dia laku kalau misalkan produknya nggak bagus. Kayak gitu. Oke. Nah, menarik banget nih Mas. Tadi Mas Irfandi bilang inovasi di produk gitu. Yang baru ini dikeluarkan atau inovasi terbarunya di Benings itu apa Mas? Jadi kita baru ngeluarin produk namanya Skinmology kayak gitu kan. Skinmology gitu. Biasanya satu paket itu orang tuh dapatnya cuma 4 pieces item gitu. Kalau sekarang di Skinmology kita beli satu paket dia dapatnya 5. Satu paket dapat 5. Ya, dapat 5 pieces item. Jadinya lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya ini ya jatuhnya lebih hemat juga ya buat orang dan anti ribet juga gitu. Kayak gitu. Itu Mas Irfandi cara jualannya langsung ke end buyer atau punya dropshipper, reseller atau kayak gimana Mas? Jadi kita sekarang lagi focusing untuk membangun dropshipper ya, kayak gitu kan ya. Ya salah satunya ada di Ostok juga ya. Di Ostok ya. Melalui order online. Nah ini cukup meriah juga ya gitu sambutannya gitu. Karena mungkin buat orang yang dropship untuk menjual produk yang sudah dikenal gitu kan ya, itu menjadi salah satu keunggulan utama gitu. Karena kan ibaratnya kalau dropship otomatis ngiklan. Kalau ngiklan mau murah ya otomatis kalau produknya sudah dikenal, banyak influencernya gitu kan ya, BA-nya artis-artis terkenal, itu memudahkan para dropshipper untuk mengiklankan produk gitu kan ya. Kontennya udah ada ya. Kontennya juga udah ada kayak gitu. Kalau misalkan orang kan brand-brand nggak semuanya mau spending untuk ke iklan artis gitu kan ya. Cuman kalau misalnya di Bening ya kita bisa lihat sendirilah artisnya banyak ya gitu. Kalau misalnya di tahun lalu ada Atta, ada Aurel gitu kan ya. Nama-nama besar semua. Ada Ruben Onsu gitu kan, Nikita Mirzani, Torik, Fuji gitu kan ya. Sampai kemarin juga saya baru datang nikahannya Torik juga kan jadi sponsor juga kan Bening gitu kan. Jadi dan itu kan artis-artisnya kalau misalnya brand lain mungkin pakainya cuma satu. Ini banyak kalau banget kami banyak banget gitu kan ya gitu. Belum lagi di setiap klinik, di setiap daerah kita punya KOL sama influencer masing-masing yang mensoundingkan nama Bening. Di gitu setiap kan, daerah ya. ada setiap KOL. daerah gitu kan ya. Belum lagi dari Skinmology-nya juga terus kita drilling juga KOL seperti itu. Jadi udah menjadi brand yang familiar gitu. Nah termasuk kita pun dapat super brand. Itu ya karena itu tadi familiarity gitu, bahwa jadi sudah masuk ke dalam top of mind di dalam kategorinya gitu. Dan itu kan udah pakai survei Nielsen kan gitu. Kalau misalkan maksudnya bukan award yang beli-belian gitu, dia pakai survei. Nah berarti kan kalau brandnya sudah familiar, itu memudahkan orang untuk mau memutuskan untuk membeli gitu. Jadi trust gitu ke produknya. Apalagi kalau misalnya di dropship banyak market yang COD. Takutnya retur karena barangnya seperti apa gitu. Kalau di kami sih retur kecil banget karena kami brand ya mungkin ya. Dan ketika ditawarin, oh iya itu Bening ya udah pada tahu gitu. Atau Skinmology by Bening, oh iya ya. Minimal udah tahu karena trust dengan brandnya gitu. Karena dibawa sama Bening tadi ya. Seperti itu. Nah ini menarik, cara jualannya salah satunya pakai dropshipper. Nah ini teman-teman yang nonton ini mostly dropshipper nih Mas. Oh iya. Keuntungan buat mereka jualan produk Benings, Skinmology, itu apa aja Mas?
Jadi kita sekarang lagi launching nih program terbaru buat Skinmology, dia marginnya itu sampai up to 130.000 per paket. 130.000 Jadi margin punya ya? gap margin itu sampai 130.000 nih. Gede nih. Nah gede banget. Jadi buat beriklan para dropshipper udah happy lah buat itu kayak gitu. Terus kita juga sekarang karena ini produk yang baru launching, otomatis kita nyiapin campaign gitu kan ya. Dalam beberapa bulan ke depan campaign akan terus berjalan nih setiap bulan. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya ada campaign berarti ada KOL, ada artis gitu Ya, kan, ada rame influencer, rame gitu. Yang ujung-ujungnya banyak konten yang diproduksi. Oke. Kalau misalkan banyak konten yang diproduksi, berarti kan directory untuk ngiklan itu banyak gitu kan. Nah, itu juga yang menjadi daya jual juga ya. Betul. Dan memudahkan juga para dropshipper gitu. Karena ujung-ujungnya dropshipper itu butuh konten. Betul. Ya, Buat seperti jualan itu. Buat di jualan. iklannya. Yes, betul. Dan kita juga kalau misalnya di ini Benings ini kan bukan lokal brand lagi ya gitu, udah menjadi nasional brand. National brand. Berarti kalau misalnya nasional brand, timnya juga udah bukan yang tim yang cuman belasan orang gitu loh gitu. Tim kami kalau misalkan pegawai udah ribuan gitu loh. Dan profesional semua dan ya. profesional semua, which is berarti untuk konten kita selalu produksi khusus gitu kan ya. Jadi kita upload secara berkala. Oke. Nah, produk ini bisa didapat di mana Mas? Tadi di Ostok, berarti eksklusif di Ostok aja. Jadi sekarang kita udah, jadi kan mungkin ada ketakutan kalau misalnya dropship, oh nanti gimana pusatnya jualan atau kayak gimana. Nah kita sekarang sudah memisahkan khusus untuk yang ada di Ostok, Oke. ini hanya dijual di Ostok saja produknya. Jadi Oke. juga aman ya gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir nanti, oh nanti sama brandnya nanti dia bakal jual sendiri. Enggak, ini hanya khusus dijual di Ostok saja gitu. Jadi di marketplace-nya kami atau misalnya di channel-channel distribusi lain kami itu nggak ada kayak gitu. Jadi nggak akan bersaing satu sama lain. Jadi eksklusif produk ini akan ada di Ostok. Ya. Dan udah disupport semuanya, marketing kitnya, kontennya, tinggal jualan aja Yes, gitu ya. seperti itu. Oke. Kalau selama ini biasanya distribution channelnya selain di marketplace, itu di mana lagi Mas? Jadi kita di marketplace ya otomatis Soskom pasti ada ya. Soskom, Kayak gitu. oke. Soskom pasti ada. Kemudian di klinik seperti itu. Kemudian kita di distributor, agen, reseller gitu. Tapi sekarang distributor, agen, reseller kita sekarang mau modelnya shifting jadi dropship aja. Gitu. Jadi dropship aja. Jadi dropship supaya untuk ngejaga harga juga ya. Karena kan yang paling diinginkan oleh para dropshipper adalah harganya stabil. Ya. Seperti itu kan. Ya. Dan kita juga memberikan pilihan kepada para dropshipper mau ngirimnya dari mana. Sekarang sih gudang kita udah lumayan agak tersebar ya. Oke. Ada di Bandung aja ada 2, di Jakarta ada, di Tangerang ada, di Surabaya ada. Itu berarti kan cover wilayah barat sampai ke timur udah ada gitu kan ya. Ya next nanti kita tambah lagi kalau misalnya mau yang di luar pulau, tapi at least sudah mengakomodir nih para dropshipper yang takut ongkirnya mahal nih gitu kan ya. Nah kita udah ada channel-channel itu. Jadi nanti dropshipper tinggal milih mau dikirimnya dari yang mana. Oke. Nah ini buat ngurangin cost pengirimannya juga ya. Kalau misalnya ada yang mau beli dari Surabaya, nanti ngirimnya dari gudang di Surabaya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah kalau masalah harga tadi Mas, kan marginnya 130.000. Up to ya. Up to 130.000 ya. Oke. Sebenarnya kalau di market itu kira-kira harga range-nya yang oke untuk dijual sama dropshipper di angka berapa sih Mas? Harganya balik lagi kalau misalkan harga kan gimana market price ya gitu loh. Oke. Cuman kalau misalkan harganya ini untuk di market itu dengan harga jual kita itu masih diterima gitu kan dan termasuk wajar gitu. Nggak terlalu yang tinggi banget gitu kan ya, masih diterima. Dan untuk harga jual atau misalnya kita share-nya ke dropshipper juga marginnya cukup tebal dan lebar untuk banyak berkreasi di sana. Jadinya juga cukup enak ya buat diatur-atur karena ya kita bicara tentang market dropshipper yang paling utama adalah margin. Betul. Kayak gitu. Yang kedua adalah konten. Kayak gitu. Ya udah bicara seputar di situ ya udah tinggal diutak-utak di situ aja. Nah, ada support apa lagi Mas di kalau yang mau dropship brand Benings dan Skinmology-nya? Kira-kira dari Benings bisa disupport apa lagi nih si dropshippernya? Selain konten tadi.
Budget iklan mungkin? Budget iklan, nah, ya gimana quantity dulu ya. Oke, gimana Kalau misalkan, traksinya dulu ya? jadi intinya kita ada reward juga Mas. Nah, Ada ini reward gimana? juga gitu kan ya. Rewardnya beragam dari pencapaiannya sih gitu kan ya. Nanti bisa dilihat lah di dashboardnya Ostok juga kayak gitu kan ya. Rewardnya seperti apa. Tapi ujung-ujungnya adalah ya penjualan berapa nanti dia dapat apa kayak gitu. Tiap bulan atau gimana? Kita per periode sih Per seperti periode. itu. Biasa dalam 1 tahun biasanya 2 periode. Oke. Cuman kalau misalkan kita bicara tentang bening bisa dilihat sendiri di sosial medianya kami gitu kan ya. Kami sudah pernah memberangkatkan mitra hampir waktu tahun lalu itu kita berangkat ke Eropa hampir 100 orang. Gratis Eropa? tuh. Eropa. Wih. Gratis. Terus di awal tahunnya kita ke Korea untuk agen. Oke. Agennya ke Korea terus distributornya ke Eropa. Ini di-maintain banget ya si agen-agennya ya? Yes, kayak gitu. Oke. Nah, tapi sekarang untuk dropship nanti kita akan ada sistem tersendiri ya, yang dimana reward-rewardnya ini yang penting ya udah langsung pencapaian segimana ya udah lu berangkat langsung kemana gitu. Oke. Oke, menarik banget Mas Irfandi. Nextnya mungkin kayak brand Benings ini kan udah cukup dikenal sama masyarakat gitu ya. Tapi tadi ternyata ada kliniknya juga. Nah, kalau kliniknya ini sebagai apa namanya distribution channel juga kah? Atau ada service lain di kliniknya itu, Mas? Jadi di klinik itu ya utamanya untuk treatment ya, ketemu sama dokter, konsultasi, kemudian nanti dianalisa permasalahan wajahnya, kemudian dia treatment, baik itu laser, baik itu treatment facial atau treatment lainnya seperti itu. Nah di klinik juga ada skincare. Nah, namun skincare-nya ini berbeda dengan yang dijual di dropship, Di Ostok kemudian itu juga tadi. di marketplace-nya Benings Indonesia juga berbeda gitu loh. Jadi produk klinik ya produk klinik seperti itu. Oke. Nah, jadi berbeda juga. Oke. Perbedaannya dari sisi line produknya kah? Dari atau segi line produk, packaging, paketan itu berbeda. Oke. Nah, kalau yang mau mulai bisnis dropship ini nih, Mas, ini kan brand beauty gitu ya. Ya. Mas Irfandi punya tips-tips nggak orang yang baru mau jualan ngedropship brand ini apa aja? Ya tips-tipsnya ya pasti kalau misalnya dropshipper ya harus rajin iklan ya, harus rajin iklan, harus ngulik juga gimana ininya. Cuman at least kita support ya dari mulai landing page kita sediakan juga Dibuatin nih, juga ya, dibuatin landing juga, page. kemudian konten-kontennya juga udah ada. Tapi ya balik lagi tinggal gimana dia mau ngatur-ngatur angle-nya ya gitu. Karena angle yang ada di kita siapin beberapa, itu tinggal ya kadang ada yang dia plek-ketiplek gitu kan. Nyontek ya udahlah pakai yang udah ada gitu. Kadang dia bikin sendiri kayak gitu. Gimana works-nya aja. Gimana cara dia jago jualannya aja gitu ya? Betul kayak gitu. Oke, nah tadi kan ada di Ostok, berarti nyambung juga di order online gitu ya. Jadi sebenarnya semua aplikasi dan tools yang dibutuhkan sama dropshipper ini udah lengkap semua di situ gitu ya. Oke, Mas Irfandi, saya pengen balik lagi sedikit ke gimana Benings ini dimulai gitu tadi. Kalau di awal itu cara marketingin brand beauty itu seperti apa sih, Mas? Jadi kalau kami sih sebenarnya lebih fokusnya di branding ya gitu, orangnya bukan immerse sebelumnya gitu. Awalnya kan, bukan immerse gitu nih. Kan, ya. Jadi kita itu sangat lumayan ugal-ugalan gitu dalam melakukan branding, makanya artisnya juga lumayan banyak. Ya kayak gitu kan ya. Kalau orang kan pakai artis satu aja, kalau kita kan banyak gitu. Jadi pada saat COVID tuh kita sampai build in di TV tuh di Brownies gitu sampai kan ke TV acara, ya ke TV gitu kan ya. Itu lumayan, hampir spending tuh 5M lah 1 bulan hanya untuk TV aja. Hanya TV aja gitu kan ya, belum lagi influencer dan lain-lain. Kita ngebomnya dan ngegulungnya pada saat COVID sih gitu. Karena kan di mana brand lagi turun, yang lain-lain pada lagi turun, tiarap semua gitu loh. Kita pengen jadi brand yang kelihatan sendiri lah ibaratnya. Terus juga cost juga kan marketing lagi turun kan pada saat itu. Apalagi yang iklan di TV makin sedikit, lagi sedikit-sedikitnya lagi sepi gitu. Jadi harga kan makin turun tuh. Jadi kita spending aja di sana gitu. Dan alhamdulillahnya berkembang banget tuh mitra kita, distributor kita gitu, kayak gitu. Penjualan online kita dan juga klinik kita ini gitu. Nah, dari situ kita terus ngebangun offline channel kita di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 klinik kita cuma ada 6. Nah, sekarang itu ada 74. Berarti kan lompatnya hampir berapa kali lipat tuh. Dalam waktu 3 tahun. Ratusan persen ya. Ya. Ya, berarti. Dan bukan franchise ya kliniknya. Bukan franchise. Ya, buka sendiri. Ya teman-teman udah bisa nilai sendiri gimana perkembangan brand
Benings ini ya. Provennya seperti apa, terus tadi juga ada Dr. Oki juga. Jadi sebenarnya udah nggak perlu takut lagi lah ya, maksudnya ya ini brand Bonafit solid gitu ya. Tinggal gimana caranya teman-teman jualan di social commerce. Yes, betul. Gitu. Artis kalau misalkan ngobrol sama orang gitu tahu Benings nggak gitu, ya mungkin rata-rata pada tahu lah gitu. Yeah. Dan ketika rata-rata udah tahu, berarti kan itu proven untuk kita menjual produknya juga chance-nya lebih gampang gitu kan ya. Saya lihat juga ada beberapa sertifikasi lah gitu ya. Ya BPOM udah ready BPOM, semua ya. Apa aja tuh Mas? halal gitu kan ya. Ya kalau yang ini udah dermatology test gitu kan ya. Dermatology test. Ya. Kayak gimana tuh Mas? Ya itu sih ya udah SPF, uji SPF. Jadi kalau misalkan sunscreen dia SPF-nya berapa gitu kan ya, udah teruji, udah ada sertifikatnya. Terus bukan ya dia disertifikasi juga oleh Badan Dermatologi ya gitu kan ya. Nggak semua tuh bisa kayak gitu karena satu biayanya mahal. Kalau untuk uji dermatologi. Yang kedua waktunya juga lumayan lama kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya berdasarkan dan survei, kami kan udah nge-survey nih beberapa market kita yang dimana mereka kenapa sih beli produk kita gitu. Salah satunya adalah trigger terbesarnya adalah dermatology test gitu. Dan karena ada tes itu ya, dermatology test gitu. itu ya. Berarti dia minim alergi gitu kan ya. Nah, udah teruji kayak gitu. Itu kan kalau kita ngobrolin produk-produk beauty kan banyak case kayak gitu ya Mas ya. Ada yang nggak cocok dengan kulit lah. Nah, salah satu caranya Benings adalah pakai tes dermatologi tes itu tadi. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan di landing page kita segitu ya yang kita sediain itu si sertifikatnya udah ada di sana. Udah ready semua ya? Yes gitu. Jadi kan buat menambah consideration ya gitu kan ya supaya makin trust ya ada di situ. Selain dari review-review ya. Nah, kalau penggunanya nih Mas, kira-kira di range umur berapa? Dan ini sebenarnya bisa unisex atau unisex. Jadi nggak usah ini buat cewek buat cowok, bisa dua-duanya gitu. Ya cowok kan butuh skincare juga kan? Ya betul gitu. Nah, jadi buat cowok juga cocok, tapi kalau misalnya yang makan produk ini sih rata-rata sekarang 20 sampai 30. 20 sampai 30 tahun ya. Berarti ya Gen Z sampai ke milenial ya kayak gitu, zilenial di antara itu. Yang udah mau beres kuliah sama first jobber gitu mungkin ya. Kayak gitu yang makan produk ini. Tapi kalau misalkan di dropship rata-rata sih second tier atau third tier ya. Jadi tier ketiga gitu. Dan banyak kan nggak mainnya di Jawa sih. Jadi yang makan di luar produk ini gitu ya. Ya berdasarkan dengan data ya. Kita berdasarkan dengan data area Papua, terus kemudian ke Sumatera gitu kan ya, ke Kalimantan gitu. Justru ngiklan ke sana lebih banyak yang makan gitu loh. Mungkin karena di Jawa kan udah ya mungkin crowded gitu ya. Ya crowded juga, soskomnya juga kuat banget kayak gitu kan. Nah, jadi yang makan ke sana. Walaupun saya lihat kok dia sampai ongkirnya hampir 100.000 juga ya udah dihajar aja sama mereka kayak gitu. Karena mungkin ya di luar Pulau Jawa produk-produk seperti ini tuh kita sulit dapat aksesnya mungkin mereka ya. Ya mungkin kayak gitu. Oke, jadi ini insight juga buat teman-teman dropshipper gitu kalau misal mau ngiklan, cobain juga di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa gitu. Betul kayak gitu. Berdasarkan dengan trial and error yang udah jalanin ya kayak gitu. Data based on data ya. Ya based on data. Terus yang makan juga ya rata-rata umurnya tadi udah. Psikografisnya itu. Hobinya yang main Zumba kayak gitu. Oh, yang mengarah ke health gitu juga gitu kali Mas juga, ya? Kayak gitu. Dia concern sama penampilan fisiknya gitu ya. Oke. Ya menarik banget. Ini tadi ada data penjualan produk beauty itu banyak ternyata di Sulawesi Selatan tuh Mas. Iya. Sulawesi Selatan, Bali, terus ya ada di Pulau Jawa juga pastinya, Jakarta, Jawa Barat dan lain-lain ya. Iya. Nah, menurut Mas Irfandi sendiri setahun ke depan lah ya, kira-kira produk ini demand-nya bakal kayak gimana Mas? Karena produk ini baru di launching kan gitu kan, dan ini menggantikan produk yang sebelumnya gitu, jadi gulungannya akan makin besar sih gitu. Dan lifetime produknya itu enaknya tuh lama gitu. Nah kalau misalkan biasa hit and run, biasanya itu kan lifetime produknya itu kan sebentar. Betul. Nah kalau misalkan di skincare ya, kalau misalkan dilihat lah brand-brand lain ya kayak gitu. Let's say misalkan brand-brand luar negeri ya, kita bilang brand luar negeri yang ada di Sogo, di Metro gitu kan ya gitu. Lihat aja produk itu gitu kan ya, sampai sekarang
masih ada kan? Ada gitu loh. terus ya? Masih ada terus gitu Iya. kan ya lifetime-nya. Jadi once si produk itu udah produk market fit gitu kan, oke. dan dia udah disukai gitu. Jadi itu aja terus. Repeat. Tinggal gimana maintain repeatnya aja. Yes, tinggal CRM-nya yang jalan gitu CRM-nya kan ya jalan. gitu. Jadi kalau misalkan enaknya itu entry, misalkan nanti paketan jualnya gitu kan ya, tinggal di follow up aja Iya, gitu. iya. Nanti dia beli lagi kayak gitu. Jadi kadang enaknya itu karena misalkan tadi repeat ordernya di range 40-30-40%, berarti kan tinggal kita nge-maintain aja nih Iya. gitu kan ya, nge-maintain, apalagi yang paketan pasti salah satunya habis gitu Pasti, kan ya. Kayak gitu. Jadi kalaupun misalkan ROAS-nya di angka bawah gitu kan ya, tapi ketika repeat ordernya tinggi, jadinya kan investasinya juga cuma sekali Bener. kayak gitu. Jadi misalnya saya ngiklan nih, Ya, kayak ngiklan sebenarnya saya nyari list building aja gitu, data penjualan gitu kan. betul. Saya bisa terus-terusan pakai tuh untuk repeat ordernya gitu Ya ya. gitu. Jadi awalnya saya ngiklan, budget iklannya sebenarnya investasinya di situ aja gitu ya. Oke. Nah, Mas Irfandi, kalau saran untuk orang-orang yang baru mau mulai bisnis, mungkin bisnis beauty juga gitu. Kan Mas Irfandi udah melewati berbagai stage fase nih. Udah kurang lebih 7 tahun, hampir 8 tahun berarti ya. Apa sih yang Mas Irfandi temukan gitu ya? Satu deh, yang harus dimiliki sama pebisnis untuk bisa sukses. Oke. Kalau mau masuk ke bidang beauty, yang harus kuat itu sekarang adalah kuat modal. Kuat modal. Ya. Kalau misalkan bicara tentang ya udah gue bikin brand sendiri aja gitu kan ya. Bikin produk mah gampang gitu. Banyak pabrik, Maklon MOQ, gitu. ya maklon. Kemudian juga MOQ-nya juga rendah. Ya. Seperti itu kan sekarang nggak kayak dulu harus 1.000 gitu. Sekarang mah 100 juga bisa. 10 kayak gitu. juga ada tuh Mas. 10 juga ada. Kemudian tapi yang jadi problem adalah bisa nggak dia nge-branding, nge-build brand equity gitu kan ya. Karena sekarang biaya marketing yang tingginya Mas gitu. Jadi Brandingnya itu ya. terjadi marketing inflation saya bilang. Saya misalkan mau sekarang endorse Fuji gitu kan ya berapa? 70 juta gitu kan story. Satu story. Ya misalkan gitu ya. I Oke. don't know. Tapi rata-rata ya udah di puluhan sampai ratusan juta gitu loh. Dan nggak mungkin dengan satu kali post aja brand kalian itu langsung laku atau brand kalian itu dikenal gitu kan. Nah berarti siap modal di sana nggak gitu. Belum lagi budget iklannya seperti itu gitu. Jadi untuk entry di produk yang sudah dikenal itu menghemat budget kalian supaya kalian itu tinggal ngeluarinnya performance marketing bukan non performance marketing gitu kan ya karena udah dibantu sama brandnya sudah cukup dikenal gitu kan ya apalagi e-commerce senengnya sesuatu yang terkalkulasi kan. Betul. Ada matriksnya gitu kan ada parameternya bisa kita ukur gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian bikin brand mau nge-spend budget non performance gitu kan ya itu biaya investasi dan kalian harus siap nggak bahwa biaya itu tuh mungkin nggak balik. Gitu. Ya sebenarnya nggak usah bikin brand beauty lah ya, ini jualin aja nih screenmologinya, gitu kan, atau dapat marginnya juga tebel gitu lah. Betul. Ya terakhir Mas Irfandi, kira-kira untuk yang mau memulai dropship skinmologi dan produk-produk bening lain, apa sih tips dan triksnya lagi dari Mas Irfandi supaya mereka berhasil dan otomatis kan brand beningsnya juga makin naik lagi nih gitu. Jadi tips and triknya satu yang utama nggak usah khawatir karena produknya sudah dibedakan. Dan jadi kalau misalkan sudah dibedakan antara yang dropship dengan yang dijual sama brandnya sendiri, berarti kan ada secure ya terhadap si dropshipper gitu. Dan tinggal maintain nanti repeat ordernya gitu. Jadi pusat pun akan bilang kalau misalkan mau produk yang itu nanti akan adanya melalui Ostok atau melalui sellernya yang sudah menjual produk itu ke customernya seperti itu. Kalau misalkan mau sukses ya tidak lepas dari trial and error ya kayak gitu. A/B testing gitu ya. A/B testing selalu seperti itu. Itu mah matter semua bisnis seperti itu gitu. Gagal coba lagi kayak gitu. Tapi at least kalau misalkan brandnya sudah dikenal, itu mungkin probabilitas untuk gagalnya lebih rendah dibandingkan dengan produk yang tidak dikenal gitu kan ya, atau baru itu. gitu ya. Atau baru seperti itu. Dan berdasarkan dengan habitnya bahwa produk skincare ini lifetime produknya itu cukup panjang. Bisa dibuktikan dari produk-produk yang udah ada di luaran sana, produknya ya itu aja, begitu udah winning tinggal di maintain aja repeat ordernya. CRM tadi ya. Ya, jadi kan mungkin yang pelaku hit and run kan udah capek ya harus cari terus produk yang
winning lagi, riset lagi, winning lagi gitu kan ya, riset lagi seperti itu gitu. Nah siapa tahu ada rezekinya di bidang beauty dan bersama Billings Indonesia juga skinmologi seperti ini, ya saya harapkan silahkan dicoba. Siap. Oke, jadi sekali lagi teman-teman yang mau langsung coba jualan bisa langsung ke Ostok karena udah ready available di Ostok. Tadi marginnya sampai 130.000. Tunjukin semua keahlian teman-teman dropshipper lah ya. Gimana caranya bisa sukses jualan produk beauty ala dropship gitu. Kita juga ada salah satu program lagi Mas, nanti teman-teman kita mau ajarin traffic generation via Google Ads. Kalau yang sekarang kan selama ini teman-teman dropshipper pakai Meta Ads gitu ya di Facebook dan Instagram gitu ya. Nah, kita mau ngajarin salah satu platform alternatif lain di Google Ads bisa lebih sustain lagi jualannya dan nanti kita undang lagi Mas Irfandi buat kita tanya-tanya lagi di sana gitu ya. Baik. Siap. Thank you Mas Irfandi sekali lagi udah datang di Academy Master Talks. Ya. Good luck. Oke, thank you semuanya udah nonton. Kita ketemu di Academy Master Talks berikutnya. Master Talks by Ocademy.